Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Nugraheni, nomor absen 31, dan rekan saya Syania Milatul Hasanah, nomor absen 32. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Menurut Van Apeldoorn, definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakan sesuai kenyataan. Unsur hukum: A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia. B. Peraturan dibuat badan resmi. C. Peraturan bersifat memaksa. D. Sanksi pelanggaran peraturan tegas. Karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Sifat hukum adalah memaksa dan mengatur. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, terletak pada kebiasaan. 3. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam sebuah perjanjian antar negara. 4. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional. 2. Hukum internasional. 3. Hukum asing. 4. Hukum gereja. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis. Hukum tertulis dibagi menjadi hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. 2. Hukum tidak tertulis. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum atau hukum tertulis. 2. Ius constituendum atau hukum negatif. Berdasarkan cara mempertahankannya. 1. Hukum material. 2. Hukum formal. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa. 2. Hukum yang mengatur. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif. 2. Hukum subjektif. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik. 2. Hukum privat. Tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan suasana tertib, tentram, aman, dan damai. Tata hukum di Indonesia. 1. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. 2. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat atau negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. 3. Tata hukum merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah wahana bagi setiap rakyat untuk mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Lembaga peradilan nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman, dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Dasar hukum lembaga peradilan. A. Pancasila, sila kelima. B. UUD NRI
RI tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. C. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. D. Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. E. Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan hak asasi manusia. F. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2002 tentang peradilan pajak. G. Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2003 tentang MK. Selain itu, masih banyak dasar hukum lembaga peradilan yang lain. Klasifikasi lembaga peradilan. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum terdiri dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. 2. Peradilan agama terdiri dari pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. 3. Peradilan militer terdiri dari pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. 4. Peradilan tata usaha negara terdiri dari pengadilan tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Perangkat dan peran lembaga peradilan. Peradilan umum. Perangkat peradilan umum. 1. Pengadilan negeri terdiri dari pemimpin, seorang ketua dan wakil ketua, hakim, yaitu pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman, panitera yang dibantu wakil panitera, panitera muda, dan panitera muda pengganti, sekretaris, jurusita dibantu jurusita pengganti. 2. Peradilan tinggi yaitu pemimpin, hakim anggota, panitera, sekretaris. Peran peradilan umum. 1. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata tingkat pertama. 2. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata tingkat kedua atau banding. 3. MA berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Peradilan agama. Perangkat peradilan agama. 1. Pengadilan agama. Perangkatnya yaitu pemimpin, hakim anggota, panitera, sekretaris, jurusita. 2. Pengadilan tinggi agama, yaitu perangkatnya pemimpin, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Peran peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Peradilan militer. Perangkat peradilan militer. Dalam bidang militer dikenal adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Peran peradilan militer yaitu berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya pihak anggota TNI. Seseorang yang menurut UU dapat dipersamakan anggota TNI, anggota jabatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut UU, seseorang yang menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan harus diadili peradilan militer. Peradilan tata usaha. Perangkat peradilan tata usaha. 1. Peradilan tata usaha negara, yaitu perangkatnya pemimpin, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara, perangkatnya pemimpin, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Peran peradilan tata usaha yaitu berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Perangkat dan peran Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Tingkatan lembaga peradilan. Pengadilan tingkat pertama. Wewenang pengadilan pertama adalah memutuskan 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian tuntutan. 2. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. Pengadilan tingkat kedua. Wewenang pengadilan tingkat kedua yaitu 1. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam suatu daerah. 2. Berwenang untuk memerintah mengirimkan berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim.
kasasi oleh Mahkamah Agung. Wewenang MA adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan UU. Selanjutnya, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Perilaku sesuai dengan hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari di lingkungan keluarga, maksudnya di kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Perilaku yang bertentangan dengan hukum penyebab ketidakpatuhan yaitu 1. Pelanggar hukum oleh si pelanggar sudah dianggap kebiasaan. 2. Hukum yang berlaku tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Macam-macam sanksi. Sanksi hukum bersifat tegas dan nyata. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Pada pasal 10 KUHP ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup 1. Hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara. 2. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak tertentu, penyitaan, dan pengumuman keputusan hakim. Bersifat nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.